Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, saya dengan hormat. Oke, dua kabar gacor. Nah, kali ini yang pertama datang dari pernyataan Pak Prabowo yang katanya beliau telah diminta oleh Presiden Korea Selatan untuk pergi ke Korea Utara. Nah, rumahnya Opah Kim Jong-un, bos. Dan Pak Prabowo menjawab, saya akan berangkat. Nah, loh, ada apa gerangan? Pak Prabowo disuruh ke Korea Utara pula, ya kan? Apakah ada misi khusus? Dan kira-kira gimana nih bayangan skenarionya saat Pak Prabowo bertatap muka dengan Kim Jong-un? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok dikabarkan bakal mendatangi Surabaya, bos. Pusat Angkatan Laut Indonesia nih. Nah, ada apa gerangan juga nih? Penasaran beritanya? Cus, Markibong, mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi baru-baru ini ada kabar gacor yang disampaikan Presiden Prabowo pada Jumat 31 Juli 2026 hari ini, bos. Saat berbicara di hadapan para kadin dan asosiasi pengusaha se-Indonesia di Istana Negara Jakarta hari ini. Tak main-main, beliau pun mengungkapkan bahwa saat kunjungan terakhirnya ke Seoul, Korea Selatan pada April 2026 kemarin, Presiden Korea Selatan yaitu Mr. Lee Jae-myung ternyata telah meminta bantuan Indonesia untuk membuka semacam dialog dengan Korea Utara. Hal ini pun disampaikan kepada Pak Prabowo dan jawaban beliau katanya gini, bos. Saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela. Kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat. Nah, jadi intinya kalau diminta, Pak Prabowo akan berangkat ke Korea Utara. Nah, ini yang cukup greget nih, bos. Bayangkan ketika Pak Prabowo bertemu dengan Kim Jong-un. Terus, Seskap Teddy bertemu dengan Kim Yo Jong. Nah, duet maut nih, bos. Tiba-tiba jodoh pula, ya kan? Tapi nanti kita bahas skenarionya. Sekarang pertanyaannya, kenapa justru Indonesia yang diminta? Nah, ini kalau admin lihat sih, jawabannya karena negara kita ini punya posisi yang cukup unik, bos, di antara keduanya. Karena seperti yang kalian tahu, negara kita Indonesia punya hubungan dengan Korea Selatan, tapi juga berhubungan dengan Korea Utara. Namun bukan bagian dari aliansi militer yang berhadapan langsung di kawasan tersebut. Di satu sisi, kini Seoul sendiri memang sedang berusaha mendorong kembali dialog dengan Pyongyang, bos. Bahkan Presiden Korsel berulang kali menyerukan terciptanya kondisi diplomatik untuk membuka kembali komunikasi antar Korea maupun antar Korea Utara dan Amerika. Dan masalahnya, Pyongyang selama ini justru susah diajak bicara, bos. Bahkan sejak tahun 2024, Korea Utara telah menyebut Korea Selatan sebagai negara bermusuhan. Nah, disinilah sepertinya Indonesia dilihat punya celah nih. Jadi, Indonesia bisa berbicara dengan Amerika, Beijing, Moskow, Tokyo, Seoul, maupun Pyongyang tanpa harus datang membawa kartu keanggotaan blok tertentu alias dengan status netral, bos. Pak Prabowo sendiri juga menegaskan bahwa Indonesia berusaha menghormati semua kekuatan besar dan tidak punya kepentingan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Jadi kalau Seoul kesulitan mengetuk pintu rumah Pyongyang, mungkin solusinya sederhana, bos. Coba minta negara kawan yang masih juga berteman dengan Pyongyang, salah satunya adalah kita Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya nih, jika Pak Prabowo nanti benar-benar terbang ke Pyongyang, kira-kira apa yang sebenarnya bisa terjadi, bos? Apakah Indonesia bisa jadi jembatan perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara, atau justru malah masuk ke salah satu drama geopolitik paling epik di Asia? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi jika suatu hari Pak Prabowo benar-benar mendarat di Pyongyang, Korea Utara, kunjungan itu jelas bisa jadi sinyal diplomatik yang sangat besar nih, bos. Beritanya pun juga bisa sangat besar nih. Indonesia berpotensi memainkan peran sebagai penghubung komunikasi antara Seoul dan Pyongyang. Jadi tukang mak comblang, bos. Tapi jangan salah, ini bukan pekerjaan seperti mempertemukan dua hati yang sedang
putus cinta atau dua tetangga yang sedang ribut soal pagar, karena di belakang konflik Korea ini terdapat kepentingan besar lain dari Amerika, Tiongkok, Rusia, Jepang, dan lain-lain. Isunya juga bukan sekedar hubungan antar Korea, bos. Ada persoalan yang lebih sensitif, yaitu menyentuh program nuklir Korea Utara, kemudian rudal balistiknya, keamanan regionalnya, kemudian hubungan Pyongyang dengan Moskow dan Beijing, serta aliansi pertahanan antara Korea dan Amerika Serikat. Artinya ya harus hati-hati, salah-salah ngomong dikit tersinggung pula opah Kim Jong-un ya kan? Wah, bisa dibilang pula kita congornya Amerika atau congornya Korea Selatan. Nah, namun justru itulah tantangan sekaligus peluang Indonesia, bos. Pak Prabowo ya nggak harus datang dan bilang ke opah Kim Jong-un, bro, damai ya sama Korea Selatan, sama senjata nuklir lo itu dieliminir aja lah. Bah, itu gawat, bos. Bisa ngamuk Kim Jong-un ya kan? Meluncur pula rudal Hwasongnya. Itu yang ngeri itu. Nggak bisa kayak gitu ya kan? Melainkan ya mungkin Indonesia bisalah menawarkan sesuatu yang lebih sederhana, yaitu untuk hanya membuka kembali jalur komunikasi. Jadi ibaratnya paling tidak bisalah diskusi antara Korsel dan Korut. Dan kalau komunikasi udah terbuka kan pembicaraan bisa berkembang. Jadi dialog yang lebih serius antar dua negara. Nah, sampai situ aja udah oke tuh, bos. Dan itu cuma skenario mimin ya. Dan perlu kita ingat, pernyataan Pak Prabowo tadi itu bukan berarti beliau sudah dijadwalkan terbang ke Korea Utara. Bukan, bos. Tapi itu baru merupakan pernyataan kesiapan politik jika permintaan tersebut benar-benar diwujudkan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Pak Prabowo akan benar-benar terbang ke Korea Utara dan bertemu dengan opah Kim Jong-un? Apakah Korea Selatan dan Korea Utara bakal bersatu? Mari kita nantikan di episode selanjutnya, bosku. Oke, kabar kedua, Surabaya kini bersiap kedatangan tamu jauh militer dari Tiongkok, bos, pada awal Agustus 2026 nanti. Nah, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, gugus tugas Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA Navy dijadwalkan berkunjung ke Indonesia nih, tepatnya ke Surabaya, Jawa Timur, atas undangan TNI Angkatan Laut. Nah loh, ada apa gerangan Angkatan Laut China diundang ke Surabaya? Jadi kabar ini pun disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan China, Jiang Bin, dalam konferensi persnya di Beijing Kamis 30 Juli kemarin. Yang menarik, mereka pun tidak datang sendirian, tapi mereka membawa dua kapal, bos, yaitu kapal Kijiguang dan kapal Kunlun San. Nah, kapal seperti apakah itu? Jadi kapal Kijiguang merupakan kapal latih PLA Navy yang digunakan untuk pelayaran jarak jauh, pendidikan taruna, sekaligus diplomasi Angkatan Laut. Kapal ini bahkan pernah sandar di Surabaya pada 17-20 September 2023 dulu, bos, dan membawa sekitar 100 taruna Angkatan Laut China. Sementara Kunlun San adalah kapal perang amfibi tipe LPD yang memiliki kemampuan membawa pasukan, kendaraan, dan mendukung operasi pendaratan. Lalu, ada apa sebenarnya? Nah, menurut Tiongkok, kunjungan ini pun katanya merupakan bagian dari semakin eratnya kerjasama militer Indonesia-Tiongkok, termasuk kunjungan kapal perang, latihan bersama, pertukaran personel, dan kerjasama keamanan maritim. Kemudian, Surabaya sendiri juga bukan lokasi sembarangan, bos. Kota ini merupakan salah satu pusat kekuatan dan pendidikan utama TNI Angkatan Laut, sehingga jelas sangat strategis untuk kegiatan naval diplomasi dan interaksi antar militer seperti ini. Dan menariknya, ini terjadi setelah KRI Bima Suci mengunjungi Wosong Naval Base di Shanghai pada 25-28 Mei 2026 kemarin, dan setelah hubungan pertahanan Indonesia-China diperkuat melalui mekanisme dialog strategis dan 2+2 sejak 21 April 2025 dulu. Jadi apakah ini adalah sekedar kunjungan persahabatan? Ya, bisa jadi sih. Tapi dalam dunia geopolitik, kapal perang yang datang bertamu biasanya tetap membawa pesan yang cukup strategis. Nah, apakah akan ada latihan angkatan laut besar-besaran antara Tiongkok dan Indonesia setelah ini? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.